Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel Cindy Success Before 30. Pada video kali ini, saya akan mereview buku kembali dengan judul Berpikir dan Berjiwa Besar. Nah, siapa nih teman-teman yang sudah pernah membaca buku Berpikir dan Berjiwa Besar? Anda silakan ya berikan komentar di bawah bagaimana pengalaman Anda setelah membaca buku ini ya, sehingga teman-teman yang lain juga termotivasi untuk bisa membaca buku yang sangat luar biasa ini. Nah, saya akan review dari covernya dulu ya. Nah, jadi ini The Magic of Thinking Big. Bagaimana kita itu bisa berpikir dan memiliki jiwa yang besar. Lalu di sini dituliskan bahwa langkah-langkah sederhana yang disusun dalam buku ini merupakan pendekatan yang sudah terbukti efektif terhadap situasi kehidupan yang secara universal dapat diterapkan dan berhasil seperti mukjizat. Nah, sebelum saya membaca buku ini, saya mengalami begitu banyak kegagalan, teman-teman. Tetapi setelah saya membaca satu buku ini, yang saya juga taunya dari komunitas Yes ya. Jadi di komunitas Yes itu ada buku-buku yang disarankan kita untuk baca. Nah, salah satunya adalah Berpikir dan Berjiwa Besar. Pada saat itu saya memutuskan untuk baca buku ini, dan bukunya memang memiliki arti-arti yang agak dalam ya. Ini perkataannya, tetapi lama-kelamaan kalau kita praktekkan ya, kita akan bisa paham apa sebenarnya maksud dari buku ini. Meskipun buku ini kecil teman-teman, tetapi saya sangat menyarankan Anda untuk bisa membaca buku ini, karena bagi Anda yang ingin mengembangkan potensi dalam diri Anda dan Anda ingin bisa menghasilkan mujizat-mujizat yang nyata dalam hidup Anda, keberuntungan dan sebagainya, maka ini buku yang sangat wajib Anda harus baca ya. Oke, kita lihat isinya ada apa saja. Oke, ditulis oleh David J. Schwartz ya. Ini beliau sangat luar biasa dan dia adalah penulis buku bestseller. Oke, saya akan lihat ya teman-teman daftar isinya. Ada satu bab yang saya sangat suka. Dari judulnya aja teman-teman ya, kita udah termotivasi banget. Judulnya seperti ini: jika Anda percaya dapat berhasil, Anda pun akan benar-benar berhasil. Wah, ketika saya membaca ini saya senang banget teman-teman ya, karena saya benar-benar percaya bahwasanya kalau kita hari ini percaya bahwa kita bisa, maka sebenarnya kita sudah menyuntikkan satu semangat 80% bahwa kita sudah pasti bisa berhasil. Tinggal 20%-nya itu adalah kita action atau enggak. Ya, jadi sebenarnya tidak ada kegagalan di dunia ini, yang ada adalah kita berhasil atau kita belajar ya dari kegagalan tersebut, dijadikan sebagai pengalaman dalam hidup kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik ke depannya. Lalu yang kedua adalah sembuhkan diri Anda dari dalih penyakit kegagalan. Nah, dalih di sini yang dimaksud sebenarnya adalah alasan. Seringkali ketika kita enggan melakukan sesuatu, itu kita sering membuat dalih-dalih. Sehingga dari dalih itu yang kita ciptakan, itu membuat kita menghambat. Ya, menghambat kita menuju ke tujuan kita, menuju impian kita. Nah, jadi di sini benar-benar isi bukunya itu call to action ya. Benar-benar bisa kita terapkan langsung dalam kehidupan kita. Ini bagus banget bukunya. Lalu juga diajarkan bagaimana berpikir besar. Nah, dulu itu saya adalah orang yang berpikiran sempit teman-teman ya. Jadi contoh kalau kita bisnis itu saya takut mengambil yang namanya resiko. Contoh ya, saya ada modal contohnya 1 juta. Nah, setelah saya udah putar 1 juta contohnya menjadi 2 juta, saya udah dapat 1 juta. Biasanya tuh dulu itu saya udah puas gitu, udah gak mau putar lagi uangnya, padahal kan nggak boleh ya, harus kita putar terus ya, sehingga ya keuntungannya bisa berlipat. Nah, itulah mindset-mindset yang menghambat saya dulunya. Tetapi sekarang saya bisa berpikir jauh lebih besar karena saya sudah membaca buku satu ini, mengajarkan saya banyak hal, terus juga tentang sikap kita, bagaimana kita bersikap kepada orang lain, memiliki jiwa yang besar, mau sharing kepada orang lain, mau membantu orang lain. Nah, dari sana saya belajar banyak tentang bahwa kalau kita memberi kepada orang lain, maka kita juga akan menerima. Jadi kalau Anda berikan hal yang baik kepada orang lain, teman-teman, maka saya yakin
mungkin rezeki belum tiba, tetapi musibah sudah menghindar. Ya, itu adalah satu kata-kata yang selalu saya ingat dalam prinsip hidup saya. Jadi teman-teman lakukan aja terus kebaikan, maka kebaikan juga akan datang kepada hidup Anda. Selanjutnya adalah nah, bagaimana menggunakan mukjizat berpikir besar di dalam situasi kehidupan yang paling kritis? Seringkali ketika kita di masa down, ya, kita sering tidak bisa mengambil satu keputusan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menerima kenyataan, ya, lalu kita tidak bisa menerima, ya, kita menolak untuk menerima, terus kita menyalahkan keadaan, kok seperti ini ya, padahal saya sudah berusaha, kenapa hasilnya kok gagal lagi. Nah, sebenarnya respon itu sangat penting. Jadi bagaimana Anda merespon kepada suatu masalah? Apakah Anda ketika menghadapi suatu masalah, Anda itu tenang untuk memikirkan apa solusi terbaik untuk masalah ini, atau malah Anda mengeluh, waduh kok saya dikasih masalah yang begitu besar ya teman-teman ya. Jadi ingat, masalah dikasih kepada kita karena kita mampu melewatinya. Ya, itu selalu juga saya ingat. Jadi selalulah berpikir positif ya. Nah, sebenarnya tidak banyak yang dibahas dalam buku ini ya, tidak banyak teman-teman, hanya ini aja. Tetapi yang saya bisa simpulkan ketika saya selesai membaca buku Berpikir dan Berjiwa Besar, saya jadinya bisa lebih berpikir besar, juga bisa memiliki jiwa yang lebih lapang, ya, bisa mau sharing kepada orang lain. Terus saya juga mendapat begitu banyak mujizat-mujizat yang saya tidak pernah sangka itu bisa terjadi, ya teman-teman ya. Jadi dengan kita berpikir besar, kita optimis, kita percaya bahwa kita bisa capai impian kita, maka itu akan datang kepada kita. Jadi saya punya pengalaman, ya. Nah, pengalaman ini adalah berawal dari saya percaya bahwasanya saya bisa jual. Nah, pada saat itu saya sedang kepepet ya teman-teman ya. Saya ada stok produk dan pada saat itu saya bilang ke produknya. Nah, ini teman-teman yang jualan, Anda juga bisa tiru cara saya ya. Nah, jadi sebelum saya pergi, ya saya katakan kepada produk. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa kata itu adalah doa. Dan saya sudah buktikan itu benar, teman-teman. Pada saat itu, saya seperti orang gila ya. Mungkin kalau saya sharingkan kepada Anda, tetapi ini beneran terjadi. Pada saat itu, sebelum saya pergi, ya di pagi hari, saya bangun dengan semangat, saya bangun dengan pikiran yang positif. Lalu saya ada tujuan, yaitu saya harus bisa closingin. Ya, saya nggak tahu bagaimana sebenarnya caranya agar produk saya bisa laku. Tetapi dalam hati saya percaya bahwa produk saya pasti bisa laku. Produk saya ini best seller. Produk saya ini selalu the best, ya. Saya selalu percaya itu. Dan saya katakan kepada produknya, wah, kamu pasti laku. Kamu pasti banyak yang mau. Jadi itu kata-kata yang saya bilang ke produk saya, teman-teman. Nah, untuk pada saat itu nggak ada orang tua yang lihat ya. Kalau ada orang yang lihat mungkin, wah, ini anak ini kenapa ini ya. Tetapi benar teman-teman ya, kata adalah doa. Pada saat itu saya benar-benar yakin bahwa produk ini pasti bisa jual. Saya katakan kamu pasti laku, kamu adalah produk yang best seller, kamu itu produk yang memiliki manfaat yang luar biasa, orang semua membutuhkan kamu. Nah, Anda tahu apa yang terjadi teman-teman? Pada saat itu saya masih ingat produknya ada 6 kotak. Lalu saya ketika saya pulang, nah tiba-tiba saya nggak tahu ini orangnya dari mana, tetapi dia langsung chat saya dan dia bilang, ini bisa nggak ya sembuhin penyakit ini? Nah, saya bilang bisa. Saya juga nggak tahu dia siapa, teman-teman, nggak pernah chat. Dan dia langsung bilang, oke, saya mau pesan 3 kotak. Wah, itu saya kaget teman-teman ya. Kok bisa gitu ya? Ternyata memang benar. Ketika kita percaya, ketika kita yakin dengan diri kita, dengan produk kita, maka itu akan benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang kita katakan. Setelah dia pesan 3 box, nah itu kan saya senang teman-teman ya. Ketika kita senang, apa yang terjadi? Akan terjadi yang namanya hukum tarik-menarik. Nah, alam melihat nih, wah kamu senang ya dikasih kayak gini ya closingnya. Maka alam akan kasih lagi. Pada saat itu, dia sudah beli 3 box, dia udah transfer teman-teman. Lalu dia tanya lagi,
oh saya ada orang lagi nih yang mau, bisa nggak ya kalau saya beli 3 box lagi? Nah, akhirnya di hari itu teman-teman closing lah 6 box produk itu, dan saya benar-benar shock. Saya benar-benar bersyukur banget, wah kenapa bisa gitu ya. Dan tidak jauh ya, kenapa mujizat itu bisa terjadi, karena saya selalu afirmasi yang positif kepada diri saya. Saya juga selalu membaca buku-buku pengembangan diri, buku-buku yang bisa membangkitkan semangat saya, vibrasi yang positif, terus juga kepada siapa saya berkumpul dengan orang-orang seperti apa, nah itu akan menarik vibrasi yang sama seperti itu. Jadi teman-teman ya, berpikirlah positif, selalu afirmasi diri untuk jadi orang yang lebih baik, dan selalu baca buku-buku, apalagi buku-buku yang sudah pernah saya review, karena buku yang saya review adalah buku-buku terbaik yang pernah saya baca. Jadi kalau misalnya Anda juga ingin memiliki kehidupan yang positif, memiliki mindset yang jauh ke depan, ya, optimis dalam mencapai impian, maka Anda juga harus membaca buku ya, karena memang buku itu simple, tetapi saya yakin sebuah buku bisa mengubah hidup orang, dan salah satunya korban dari baca buku adalah saya. Saya banyak baca buku, dan buku banyak mengubah hidup saya. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk Anda. Saya doakan Anda semakin sehat, sukses, dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu salam hebat luar biasa.